Puji Tuhan. Haleluya. Nah, jumpa lagi di sekolah minggu online Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Bandar Lampung. Hari ini kita sekolah minggu bareng sama Abang Bang Jandrus dan ada Bang Petra di sini. Ya, kita mau memuji Tuhan, menyembah dan meninggikan Tuhan hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, Abang ajak kita semua untuk menaikkan pujian untuk menyenangkan hati Tuhan. Pujiannya sungguh senang di kebaktian. Sungguh senang di kebaktian, sungguh senang di kebaktian, bersama Yesus kekasih jiwa. Puji-Hu, haleluya. Sungguh senang di kebaktian, senang di kebaktian, sungguh senang di kebaktian, bersama Yesus kekasih jiwa. Puji-Hu, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Oke, adik-adik yang di rumah, kita mau siapkan hati kita mau beribadah, kita mau masuk dalam ibadah kita, dan kita masuk dalam doa penyerahan. Berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Oke, persiapkan hati kita, semuanya siap sedia untuk sikap berdoanya dibuat dengan sebaik mungkin. Kita akan masuk dalam doa penyerahan dan nanti doa penyerahan dipimpin oleh abang kita, Bang Jandrus. Kita angkat pujian untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang kualami kini dalam hidupku. Terima kasih Tuhan atas kasih setia Yang kualami kini, alami dalam hidup. terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Kita ulangi sekali lagi. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu. Terima kasih Semuanya angkat tangannya. Persembahkan segala pujian kita untuk Tuhan. Setiamu yang ku alami dalam hidup. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu Sepanjang hidupku. Keluarkan suaranya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Sebab hari ini Tuhan adakan syukur Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat segala kasih, kebaikan dan kemurahan Tuhan yang boleh senantiasa kami rasakan dalam setiap kehidupan kami. Hingga pada saat hari ini Bapa, boleh kembali kami datang di tempat ini, boleh melaksanakan yaitu ibadah sekolah minggu kami ya Tuhan. Walaupun Tuhan pada saat hari masih kami melakukannya dalam online Tuhan Yesus. Mari Bapa, kami mengundang Engkau yang boleh bekerja, Engkau yang memimpin seluruh ibadah kami Tuhan mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya Tuhan Yesus. Berkati kami, baik saya Tuhan beserta dengan Bang Petra yang memimpin pujian, beserta juga Bang Prengke yang memainkan musik. Mari Bapak Engkau yang campur tangan,
Engkau yang memperlengkapi kami Bapa, sehingga setiap puji-pujian akan kami naikkan kepada Tuhan, menjadi persembahan kami yang harum untuk menyenangkan hati-Mu. Berkati juga setiap adik-adik kami di rumah masing-masing Tuhan, buatkan mereka Bapa boleh beribadah dengan penuh sukacita, dengan takut dan gentar kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, senantiasa nama-Mu saja yang kami puji, kami permulakan dalam setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan ya, walaupun kita masih ibadahnya online di rumah masing-masing ya Bang Petra ya. Iya, Bang. Kita harus tetap semangat memuji dan memuliakan Tuhan. Kita sekarang ini Bang mau menaikkan pujian untuk Tuhan dengan penuh sukacita. Pujiannya yang ngajak anak-anak Tuhan untuk berhitung. Tahu nggak Bang Petra? Tahu saya ini Bang, kayaknya Apa itu. pujiannya Oh itu lagunya, lagu Satu Anak Tuhan Oh bawa iya, teman itu ya Bang satu ya? anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu ya. Kita naikkan pujian dengan sukacita. Nanti tapi diperhatikan abangnya ya. Nanti nggak urutan, nanti abang apa namanya Diacak gitu ya Bang ya? diacak nanti kita. Oke. Nanti anak-anak Tuhan perhatiin abangnya ya. Ayo Bang Fokus. Prengki, satu anak Tuhan. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu, tiga dua satu anak Tuhan bawa teman. Lima anak Tuhan, lima anak Tuhan. Ayo lebih semangat lagi. Sekolah minggu, lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tujuh anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman. Sembilan anak Tuhan, sembilan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lebih cepat lagi Bang. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah. 11 ayo lebih semangat lagi. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Puji Tuhan. Haleluya. Wah, capek nggak Bang Petra? Oh enggak Bang, ini Enggak. untuk Tuhan harus semangat lagi dong Iya, Bang. untuk Tambah lagi Tuhan. dong lagunya Bang. Iya, kita angkat pujian. Kita mengangkat pujian yang pakai gerakan dulu Bang. Oh pakai gerakan. Iya. Ini aja Bang lagunya Apa Bang. pujiannya kita? Yang Big or Small itu Oh loh. iya, big or Nah. small. Iya, kayak Abang sama Bang Petra ini ya. Ah. Walaupun Iya. Abang badannya agak sedikit besar, Bang Petra agak sedikit kecil. Kita semua sama di mata Tuhan. Di mata Tuhan. Oke, kita naikkan ya Bang yuk. Kita ajak dulu kakaknya lah Bang untuk Oh, bantu kita oke. untuk Pakai gerakan ya, pakai Bang, ya? gerakan memuji Tuhan. Big and small, short and long, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga, bekerja, Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. aku bisa, Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. bersama Tuhan aku bisa. Yeah 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 yeah. Sa aku bisa, Takkan berputus asa. bersama Tuhan aku. Kita ulang sekali lagi Bang. Big or small, big or small, short and long, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga, bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, Sa aku bisa. ta ta ta, bertalenta.
bersama Tuhan, bersama Tuhan, Bersama Tuhan aku bisa. bersama Tuhan. Bersama Tuhan aku bisa. Puji Tuhan. Haleluya. Masih semangat kita memuji Tuhan ya. Kita abang mau tes dulu nih semangatnya anak-anak Tuhan yang ada di rumah. Ya kalau abang tanya mana semangatmu, jawabnya apa Bang Petra? Ini semangatku, dengan semangat ya Bang ya. Harus semangat. Oke, coba kita tes. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Luar biasa, masih semangat anak-anak Tuhan memuji Tuhan Harus ya Bang. tuh, Bang. Harus Itu, semangat. Kita mau naikkan pujian lagi nih, masih ada kakak-kakaknya di sini. Kita masih pakai gerakan. Pujiannya apa Bang Petra? Bapak Abraham mempunyai banyak Oh sekali iya, anak. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Ayo Bang Prengki. Dengan semangat ya Bang ya. Bapak Abraham mempunyai Cepat lagi, Bang. banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan Bapak Abraham mempunyai Ayo lebih semangat. banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Putar-putar lalu duduk. Iya, silahkan duduk. Ya, terima kasih buat kakak-kakaknya juga yang udah bantu kita. Iya Bang. Sekarang Bang Petra kita mau Mendengarkan firman Tuhan. Siapa Bang yang nyampein firman Tuhan hari ini? Kakak Tata Iya, Manula. kakak Herta Tamanulang. Ya, kita sambut kakak kita untuk maju ke depan menyampaikan firman Tuhan. Kita sambut dengan pujian, baca kitab suci, doa setiap hari. Baca kitab suci, doa setiap hari, doa setiap hari, doa setiap hari. Baca kitab suci, doa setiap hari. Kalau mau Kalau mau tumbuh, Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, mari haleluya. Baca kitab suci, doa setiap hari. Kalau mau tumbuh. Puji Tuhan. Haleluya. Ya adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Tadi kita sudah penuh dengan sukacita dalam memuliakan nama Tuhan. Saat ini tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa untuk firman Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang kami puji, Allah kami yang kami sembah Tuhan. Pada saat siang hari ini kami bersyukur karena Engkau masih boleh memberikan kepada kami semangat dan sukacita di dalam kami boleh datang kepadamu. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi saya Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus firman-Mu itu boleh hidup, tertanam Tuhan dalam hati kami yang boleh kami, yaitu Bapa mendengarkan firman pada saat hari ini Tuhan. Biarlah benar-benar firman-Mu itu boleh Tuhan Yesus, yaitu boleh kami Bapa menghasilkan buah yang baik Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan Yesus persiapkan hati kami. Biarlah kami Bapa boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terpujilah namamu Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan.
Tapi sebelumnya kakak ada satu gambar. Ayo bang, tunjukin gambarnya. Nah ini dia adik-adik gambarnya. Kira-kira kakak ini, adik ini atau adik ini ya, lagi sakit apa ya kira-kira? Lagi dikompres, lagi dipasang termometernya. Kira-kira lagi sakit apa ayo? Siapa yang tahu? Ya betul, ada yang jawab lagi sakit demam. Nah hari ini Kak Tata mau menyampaikan firman Tuhan. Ada seorang ibu yang sedang sakit demam dan Tuhan Yesus sembuhkan. Kita baca firman Tuhannya ya dari kitab Markus 1 ayat 29 sampai 34. Ayo dibuka Alkitabnya ya. Markus 1 ayat 29 sampai 34. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Puji Tuhan. Haleluya. Nah adik-adik, cerita firman Tuhan ini sungguh singkat ya. Bagaimana kuasa mujizat Tuhan yang Tuhan perbuat. Yaitu, coba lihat bang gambarnya bang. Ya, ini tadi ya Markus 1 ayat 29 sampai 34. Nah waktu itu Tuhan Yesus sedang mengajar. Habis mengajar di rumah ibadat di Kapernaum. Di mana Tuhan Yesus diberitahukan oleh mereka bahwa di sana ibu mertua Petrus sakit, yaitu sakit demam. Di sana terlihat ibu mertua Petrus sedang sakit demam ya adik-adik. Nah, ibu mertua Petrus ini terbaring di tempat tidurnya. Waktu itu ibu mertua Petrus tidak dapat melakukan sesuatu apapun kecuali di tempat tidur karena sakit demamnya sangat tinggi. Dalam kitab Lukas 4 di sana ada firman Tuhan tentang Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus ini juga diberitahukan di kitab Lukas bahwa demamnya itu sangat keras. Maksudnya di sana demamnya itu sangat tinggi ya adik-adik. Ibu mertua Petrus ini sakit demam keras. Lalu oleh karena belas kasihan Tuhan Yesus lanjut bang. Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dengan menjamah tangannya. Dengan menjamah tangan ibu mertua Petrus. Di sini kira-kira Tuhan Yesus menyembuhkannya lewat kuasa apa ya adik-adik? Ya, hanya lewat kuasa Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa itu adik-adik. Lalu lenyaplah penyakitnya. Lalu lenyaplah penyakit dari ibu mertua Petrus. Di sana ibu mertua Petrus akhirnya sembuh adik-adik. Setelah ibu mertua Petrus ini sembuh dan ia akhirnya melayani Tuhan Yesus. Ia memberi makan Tuhan Yesus bersama murid-muridnya yang ikut bersama Tuhan Yesus di sana. Ada Yakobus dan Yohanes. Di sana Tuhan Yesus dilayani oleh ibu mertua Petrus ini. Karena ia sudah sembuh. Karena kuasa Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa itu, maka ibu mertua Petrus akhirnya sembuh ya adik-adik. Sebelumnya kakak tanya dulu, kalau kita sakit demam, sangat sakit ya, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak mau makan, ada ciri-cirinya ya bang? Coba sebelumnya bang, ada slide sebelumnya tadi kakak udah cari gejala demam yang sering kita rasakan, yaitu sakit di bagian kepala, pusing ya, berkeringat, suka menggigil, lalu lemas di bagian tubuh kita, tidak bisa kita berbuat apa-apa waktu sakit, bahkan tidak selera makan apa. Waktu kita demam biasanya ditawarin kan sama mama papanya, mau makan apa nak? Nah tapi kita tidak selera untuk makan. Begitulah sakit demam yang dirasakan oleh ibu mertua Petrus. Tapi oleh karena kuasa Tuhan Yesus, oleh karena kuasanya yang sungguh ajaib dan yang sungguh luar biasa itu, maka ibu mertua Petrus ini bisa
bisa sembuh oleh karena kuasa Tuhan kita ya adik-adik. Bahkan kita juga apapun penyakit kita dapat disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Apapun penyakit kita itu semua bisa disembuhkan, baik itu penyakit batuk, penyakit flu ataupun demam atau penyakit lainnya asal kita mau berdoa kepada Tuhan. Lanjut Bang, slide yang selanjutnya. Nah, setelah peristiwa itu, setelah Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus, akhirnya di sana pada waktu sore hari datanglah orang-orang yang ada yaitu di wilayah rumahnya Petrus datang karena tahu Tuhan Yesus ada di rumah Petrus. Mereka datang berbondong-bondong, banyak yang mau datang ke rumah Petrus untuk bertemu siapa adik-adik? Ya, untuk bertemu Tuhan Yesus karena mereka rindu untuk bertemu Tuhan Yesus, mau disembuhkan segala penyakitnya dan segala orang yang kerasukan setan. Nah, di sini kita bisa lihat gambarnya. Di sini sangat ramai ya adik-adik, banyak yang datang ke rumah Petrus untuk disembuhkan. Di ayat 33, maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Oleh karena kuasa Tuhan Yesus kita, maka semua orang dapat disembuhkan. Bukan cuma penyakit ibu mertua Petrus, tapi semua penyakit yang ada dalam tubuh setiap orang-orang yang datang ke rumah Petrus. Bahkan segala kuasa roh jahat bisa dihancurkan karena kuasa Tuhan Yesus kita. Bukan karena kuasa manusia ya adik-adik, karena kuasa Tuhan Yesus. Nah adik-adik, jika adik-adik sakit, kita juga bisa disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Bukan hanya ibu mertua Petrus, karena mujizat Tuhan masih ada dari dahulu, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Asal kita mau percaya kepadanya. Dengan syarat apa adik-adik kita dapat disembuhkan dengan kuasa Tuhan? Lanjut Bang. Nah yang pertama, kita harus berdoa. Syaratnya kalau kita mau disembuhkan oleh Tuhan Yesus, kita harus berdoa dengan yakin dan percaya. Bagaimana sih kalau adik-adik waktu sakit? Kakak percaya pasti adik-adik langsung berdoa kepada Tuhan ya. Berdoa meminta penyembuhan dari Tuhan, kesembuhan dari Tuhan. Baik itu sakit demam, berdoa kepada Tuhan dengan yakin, harus dengan yakin ya adik-adik, jangan bimbang. Sebab dalam kitab Yakobus dikatakan di sana orang yang bimbang tidak akan mendapatkan apa-apa. Harus dengan percaya, harus dengan yakin. Apapun penyakit kita Tuhan Yesus bisa sembuhkan. Misalnya adik-adik lagi sakit, panas badannya, demam. Adik-adik langsung berdoa, ajak mama papanya, ayo ma, ayo pa, kita berdoa karena aku lagi sakit demam. Ya, biasanya mama papa juga mengajak untuk berdoa ya. Di sana harus yakin berdoanya, Tuhan Yesus tolong sembuhkan saya. Penyakitnya disebutkan ya adik-adik. Kakak percaya bahwa Tuhan Yesus kita itu sungguh luar biasa. Kita tahu Tuhan Yesus kita hebat. Tuhan Yesus kita luar biasa. Ia sanggup untuk menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Nah yang kedua syaratnya yaitu yang kedua ada dalam kitab Markus 6 ayat 13. Mari kita baca sama-sama ya. Markus 6 ayat 13 di sini dikatakan, di sini perikopnya Yesus mengutus ke-12 rasul. Di ayat 13-nya, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Ada juga firman Tuhan tentang mengoleskan minyak doa atau minyak urapan ini di dalam kitab Yakobus 5 ayat 14, di mana ada kuasa Tuhan yang terjadi jikalau kita mengoleskan atau memakai minyak doa. Minyak doa itu apa Kak? Minyak doa adalah minyak yang telah didoakan. Ya, kalau kita adik-adik yang sudah menjadi jemaat di sini di Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Bandar Lampung, sudah tahu ya, kalau adik-adik yang mungkin yang mama papanya belum bergabung bersama kita di sini, minyak doa itu adalah minyak urapan, minyak yang telah didoakan di sini dan kuasa Tuhan telah ada di dalam minyak itu dan sanggup menyembuhkan segala kuasa sakit penyakit. Dan semua bisa disembuhkan. Kakak percaya, kakak pernah juga mendengar bahwa adik-adik sekolah minggu punya iman yang sungguh teguh, iman yang sungguh kuat, bahwa mereka langsung meminum minyak doa ataupun mengoleskan minyak doa kepada bagian yang sakit. Dan mereka juga boleh melihat mujizat Tuhan, karena kuasa Tuhan itu juga ada dalam minyak urapan. Yang ketiga, syaratnya tadi seperti ibu mertua Petrus,
Jikalau kita sudah disembuhkan Tuhan, lalu gimana? Tidak boleh lagi berbuat dosa ataupun berbuat yang jahat. Kita harus tetap menjadi anak yang baik. Kita harus yaitu melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, beribadah dengan sungguh-sungguh. Lah Kak, aku kan masih kecil, belum bisa lah aku melayani. Sudah ya adik-adik, dalam perkara-perkara kecil yang sudah disampaikan oleh Kak Tiarma beberapa minggu yang lalu, kita harus bertekun dalam perkara-perkara kecil. Misalnya cara kita melayani di rumah, memberikan air minum kepada yaitu tamu kita ataupun kepada mama dan papa kita, memberikan mereka makan. Misalnya nih, ada adik sekolah minggu yang disuruh mamanya, "Nak, buat dulu mama makan." Siapa di sini yang sudah mempersiapkan makanan untuk mamanya, misalnya mengambilkan nasi untuk mamanya ataupun secangkir air minum kepada mamanya. Semua itu diperhitungkan oleh Tuhan ya adik-adik. Kita akan mendapatkan upah yang sungguh luar biasa daripada Tuhan. Jadi adik-adik harus semakin bersungguh-sungguh. Apapun penyakit kita, Tuhan Yesus sanggup untuk menyembuhkan kita ya. Jadi tidak perlu takut akan segala sakit penyakit. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk menyembuhkan kita. Mujizat Tuhan itu selalu ada, tidak pernah yaitu mujizat Tuhan itu tidak ada ya. Sampai hari ini bahkan sampai selama-lamanya mujizat Tuhan itu ada ya adik-adik. Jadi kita harus percaya akan kuasa Tuhan, kita harus percaya akan nama Tuhan yang sanggup untuk menyembuhkan segala sakit penyakit kita, seperti Tuhan telah menyembuhkan ibu mertua Petrus yang hari ini sudah kita dengarkan, dan juga Tuhan Yesus telah menyembuhkan segala sakit penyakit orang-orang yang telah dibawa ke rumah Petrus, maupun segala kuasa roh jahat boleh dihancurkan. Singkat firman Tuhan yang boleh kakak sampaikan pada hari ini, dan ayat hafalannya kita baca sama-sama ya adik-adik dari kitab Matius 8 ayat 17b. Ayo dibuka Matius 8 ayat 17b. Matius 8 ayat 17b. Sudah dapat adik-adik? Kita baca ya. 1, 2, 3. Matius 8 ayat 17b. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Puji Tuhan. Ya, kita angkat pujian bagi Tuhan. Kakak undang semua kita berlutut yang di rumah. Kakak Tata berdiri ya di sini supaya kakak tetap terlihat memimpin doa. Kita angkat pujian tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Kita ulangi sekali lagi, semua angkat tangannya tinggi-tinggi. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan.
yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu di saatku tak berdaya. Kuasamu yang sempurna ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang kami puji, Allah kami yang kami sembah di dalam namamu Tuhan. Bapa, pada saat hari ini kami bersyukur kepadamu atas segala firman yang boleh Engkau sampaikan kepada kami Tuhan. Bagaimana Engkau Bapa boleh menyembuhkan ibu mertua Petrus dan juga orang-orang lain yang dapat Engkau sembuhkan dari segala sakit penyakit, bahkan Engkau melepaskan dari segala kuasa kegelapan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sungguh ajaib, Engkau sungguh luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Mujizat-Mu sungguh nyata dalam hidup kami. Bagi kami yang mau belajar percaya Tuhan kepadamu Tuhan, ajar kami Bapak anak-anak sekolah minggu maupun kami semua yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini Tuhan, untuk boleh percaya akan kuasa-Mu Tuhan yang sungguh ajaib dan luar biasa itu Tuhan. Engkau sanggup untuk boleh menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Bahkan dalam situasi seperti ini Tuhan, kami percaya Engkau sanggup untuk melindungi kami Tuhan. Engkau sanggup untuk boleh membungkus balut kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami juga Bapak dapat terjauhkan dari segala sakit penyakit. Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu, biarlah Tuhan benar-benar Tuhan Yesus kami dapat beribadah kembali Tuhan, baik di dalam minggu depan dalam secara online Tuhan, tapi kami tetap memohonkan kepadamu agar kami dapat berjumpa kembali Tuhan Yesus dalam ibadah sekolah minggu kami yang boleh bertatap muka Tuhan satu sama lain. Biarlah segala pandemi ini Tuhan Yesus, yaitu virus corona yang masih menyerang yaitu Tuhan negara kami, biarlah Engkau lenyapkan ya Bapak, sehingga kami dapat beribadah kembali Tuhan untuk boleh memuji dan memuliakan namamu. Biarlah Bapak kami serahkan hidup kami, Engkau berkati Tuhan setiap orang tua anak sekolah minggu, Engkau berkati dengan berkat-berkat-Mu yang berkelimpahan Tuhan. Demikian juga kami anak-anak-Mu Tuhan, berikan kepintaran dan kecerdasan di dalam sekolah mereka Tuhan, dalam pelajaran mereka Tuhan. Kau juga berkati, meskipun juga Tuhan masih dalam secara online, kami percaya Tuhan Kau membela kami, Kau menjadikan kami sebagai berkat-Mu Tuhan Yesus dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biarlah segala puji-pujian juga yang telah kami persembahkan, namamu yang dipermuliakan di dalamnya Tuhan. Kami telah percaya firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada hari ini boleh tertanam Tuhan dalam hati kami, boleh berbuah dan menghasilkan ya Tuhan Yesus buah yang baik Tuhan Yesus, untuk kemuliaan bagi namamu. Terima kasih Bapa, kami telah percaya Tuhan Yesus sudah dengar dan menjawab doa kami. Haleluya. Mari kita masuk dalam doa kita yang terakhir. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ya, kita angkat pujian sebelum kita mengakhiri ibadah. Baca kitab suci, doa setiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa setiap hari, doa setiap hari, doa setiap hari. Baca kitab suci, doa setiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa setiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa setiap hari kalau mau tumbuh. Puji Tuhan. Haleluya. Sampai jumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu online minggu depan. Haleluya.